Perkenalkan, nama saya Rina Amalia, NIM 2110107, kelas 1A, Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi perawat. Peran perawat. Peran perawat merupakan tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukan dalam sistem, di mana dapat dipengaruhi oleh keadaan sosial, baik dari profesi perawat maupun dari luar profesi keperawatan yang bersifat konstan. Peran perawat ada beberapa, yaitu ada pemberian asuhan keperawatan, yang kedua ada advokat klien, yang ketiga ada edukator, dan yang keempat ada koordinator, kelima ada kolaborator, keenam ada konsultan, dan yang terakhir ada peneliti atau pembaharu. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat satu persatu peran perawat. Yang pertama ada pemberi asuhan keperawatan. Pemberi asuhan keperawatan adalah pemberi pelayanan keperawatan dengan menggunakan proses keperawatan sehingga dapat menentukan diagnosa keperawatan agar dapat direncanakan dan dilaksanakan tindakan yang tepat sesuai dengan tingkat kedudukan dasar manusia. Kemudian dapat dievaluasi tingkat perkembangannya. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan secara singkat tentang advokat klien. Advokat klien yaitu klien atau keluarga dalam menginterpretasikan berbagai informasi dari pemberian pelayanan, khususnya pengembalian per sejuta atas tindakan yang diberikan kepada klien. Juga dapat berperan mempertahankan dan pelindung hak-hak klien, meliputi hak mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya, informasi tentang penyakitnya, hak atas privasi, dan menentukan nasibnya sendiri, dan hak mendapatkan ganti rugi atas kelalaian. Dan yang ketiga, sebagai edukator, membantu klien atau masyarakat meningkatkan tingkat pengetahuan kesehatan, gejala suatu penyakit, dan tindakan yang diberikan sehingga terjadi perubahan perilaku setelah diberikan pendidikan kesehatan. Dan yang keempat ada sebagai koordinator, dengan mengarahkan, merencanakan, serta mengorganisasi pelayanan dari tim kesehatan sehingga memberi pelayanan kesehatan dapat terarah sesuai dengan kebutuhan klien atau masyarakat. Yang kelima ada sebagai kolaborator, yaitu perawat bekerja sama melalui tim kesehatan seperti dokter, ahli gizi, fisioterapi, dalam upaya mengidentifikasi pelayanan keperawatan yang dibutuhkan dengan diskusi atau tukar pendapat dalam penentu bentuk pelayanan selanjutnya. Selanjutnya ada sebagai konsultan, yaitu tempat konsultasi terhadap masalah atau tindakan yang tepat untuk diberikan sesuai permintaan klien atau masyarakat terhadap tujuan pelayanan keperawatan yang diberikan. Selanjutnya ada pembaharu. Sebagai pembaharu yaitu dapat dilakukan dengan mengadakan perencanaan kerjasama, pembaharuan yang sistematis dan terarah sesuai dengan metode pemberian pelayanan. Selanjutnya yaitu ada fungsi perawat. Fungsi perawat ada dua. Yang pertama yaitu fungsi suatu pekerjaan yang harus dilaksanakan sesuai dengan perannya. Dan yang kedua, fungsi dapat berubah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain. Fungsi perawat yang selanjutnya ada independen atau mandiri, dependen atau instruksi dari perawat lain, dan ada interdependen yaitu kerjasama dengan tim kesehatan lain. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata dan salah pengucapan, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.